Fakta, oat milk atau biji gandum oat ini telah jadi tren baru alternatif susu nabati atau susu dairy free yang makin populer dalam beberapa tahun terakhir mengikuti tren hidup sehat di era modern ini. Lantas, apakah ini benar-benar aman untuk kita konsumsi secara bebas? Mari kenali lebih banyak tentang oat milk ini bersama Live in Fullness to Eternity. Oat milk dipromosikan sebagai pilihan yang sehat dan ramah lingkungan. Mengapa sehat? Karena oat milk diketahui kaya akan kandungan beta-glukan yang mana zat tersebut bisa bantu jaga kadar kolesterol kita. Ini juga bisa jadi pilihan baik bagi penderita intoleransi laktosa atau mereka yang sensitif terhadap susu hewani. Namun, di balik citra sehatnya, proses produksi oat milk komersial seringkali melibatkan praktek-praktek yang dapat kurangi nilai nutrisinya. Umumnya, proses produksi oat milk ini dimulai dengan penggilingan oat jadi tepung halus, lalu dicampur dengan air dan enzim untuk memecahkan pati menjadi gula sederhana. Proses ini buat oat milknya akan terasa lebih manis. Artinya, jadi tingkatkan indeks glikemik produk akhirnya. Lanjut, campuran ini kemudian melalui proses yang disebut homogenisasi dan pasteurisasi, suhu tinggi, di mana proses ini disebut penting untuk keamanan pangan dan umur simpannya makanan tersebut. Tapi secara bersamaan bisa sebenarnya kurangi kandungan nutrisi lain yang tentunya sensitif terhadap panas. Contohnya vitamin B. Berikut 9 fakta berbahaya di balik oat milk dan solusinya. Pertama, label nutrisi sering tak mencantumkan bahan tambahan. Sahabat Live, secara umum, nutritional fact dalam tiap kemasan itu memiliki aturan yang disebut labeling exception. Ini artinya ada beberapa bahan tambahan atau nutrients yang dianggap jumlahnya tidak begitu signifikan, bisa dikecualikan atau tidak dicantumkan. Atau kalau dicantumkan pun bisa dicantum dengan zero di label nutrisi produknya. Itu bisa termasuk zat merusak juga. Yang penting jika kandungannya di bawah 0,5 gram atau di bawah 0,5% dari nilai harian. Dengan kata lain, kalau kandungannya 0,49% masih bisa dihilangkan dari list atau dicatat sebagai zero di sana. Tapi sahabat Live, abaikan adanya bahan tambahan walau sedikit bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan. Dalam kasus oat milk ini, faktanya banyak merek oat milk gunakan minyak nabati, emulsifier, dan penstabil atau tingkatkan tekstur agar jadi lebih kental dan rasanya jadi lebih enak dan manis. Tapi tambahan seperti ini tidak selalu tercermin dalam informasi nutrisi utama. Contohnya penggunaan karagenan, sebuah aditif umum dalam minuman nabati, telah dikaitkan dengan peradangan usus dalam beberapa penelitian, meskipun katanya masih diperdebatkan. Selain itu, proses pembuatan oat milk bisa hasilkan akrilamida, senyawa yang berpotensi karsinogenik atau jadi penyebab kanker, terutama jika menggunakan suhu tinggi dalam pengolahannya. Meskipun tingkat akrilamida mungkin masih dalam batas aman, konsumen jarang bisa lihat informasi ini dari label produk. Lantas, mengapa penting untuk kita ketahui? Toh ini sudah dikontrol dalam kadar amannya. Alasannya ya agar kita sebagai konsumen bisa diberikan kesempatan untuk memilih mana yang bisa jadi pilihan yang lebih baik. Selain itu, kita bisa jadi konsumen yang cerdas dengan menjaga jumlah konsumsinya agar tidak kebanyakan ataupun keseringan. Fakta berbahaya di balik oat milk yang kedua adalah kandungan gula yang tinggi. Oat milk seringkali mengandung gula tambahan demi tingkatkan rasanya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat menemukan bahwa beberapa merek oat milk mengandung hingga 16 gram gula per sajian, setara dengan 4 sendok teh gula. Sedangkan kita tahu bersama, konsumsi gula berlebih bisa tingkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Sebagai solusinya,
Silakan coba pilih varian oatmeal tanpa gula tambahan atau dengan kandungan gula yang rendah. Alternatif lain adalah dengan membuat oatmeal sendiri di rumah kita tanpa kita tambahkan pemanis di sana. Dr. Sarah Jenkins, seorang ahli gizi, menyarankan jika kita menyukai rasa manis, tambahkan sedikit stevia atau kayu manis sebagai pemanis alami yang lebih sehat. Fakta berbahaya di balik oat milk yang ketiga adalah kekurangan nutrisi dibandingkan dengan susu sapi. Sahabat Life, walau oat milk sering dipromosikan sebagai alternatif dari susu sapi yang sehat, faktanya oat milk memiliki profil nutrisi yang berbeda dari susu sapi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Food Science and Technology di tahun 2016 menunjukkan bahwa oat milk secara alami memiliki kandungan protein dan kalsium yang lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Berdasarkan FDA atau Food and Drug Administration, sebut susu sapi memiliki lebih banyak, sekitar 2 hingga 3 kali lipat lebih kandungan protein dari oat milk. Begitu juga dengan kandungan kalsiumnya. Susu sapi memiliki lebih banyak kalsium dibanding oat milk. Bisa sebanyak 1,5 hingga 2 kali lipat lebih banyak. Solusinya silakan Sahabat Life pilih oat milk yang sudah difortifikasi dengan vitamin dan mineral, terutama kalsium dan vitamin D. Dr. Michael Brown, seorang ahli gizi olahraga, baru-baru ini di tahun 2024 menyarankan jika kita mengandalkan oat milk sebagai sumber utama nutrisi, pastikan untuk mengkonsumsi makanan lain yang kaya protein dan kalsium untuk bisa melengkapi kebutuhan gizi kita. Karena bagaimanapun penambahan fortifikasi seperti kalsium dan vitamin D di oat milk memang bisa tingkatkan profil nutrisinya, tapi tidak selalu diserap tubuh seefektif nutrisi alami dalam susu sapi. Bahkan ada studi di tahun 2018 tunjukkan bahwa bioavailabilitas kalsium dalam susu nabati fortifikasi bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Fakta berbahaya di balik oat milk yang keempat adalah kontaminasi gluten. Meskipun oat secara alami bebas gluten, proses produksi dan kontaminasi silang bisa hasilkan tambahan gluten ke dalam oat milk. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of AOAC International temukan bahwa 5% dari produk oat yang diuji mengandung lebih dari 20 ppm gluten yang merupakan batas aman untuk individu dengan penyakit celiac. Untuk itu, sebagai solusinya, dihimbau khususnya bagi Sahabat Life yang sensitif terhadap gluten atau menderita penyakit celiac ini merupakan penyakit autoimun yang sering disebut penyakit alergi gluten. Ini bisa memiliki atau memilih untuk menggunakan oat milk yang bersertifikat bebas gluten. Celiac Disease Foundation merekomendasikan untuk selalu memeriksa label dan memilih produk yang secara khusus menyatakan bebas gluten atau gluten free di sana. Fakta berbahaya di balik oat milk yang kelima adalah residu pestisida. Oat yang adalah bahan dasar oat milk ini seringkali mengandung residu pestisida. Dan Environmental Working Group EWG laporkan bahwa oat termasuk dalam daftar produk pertanian dengan tingkat kontaminasi pestisida yang tinggi, terutama glifosat. Untuk atasi ini, silakan kita pilih oat milk yang terbuat dari oat organik. Jika kita memungkinkan, Dr. Emily Carter, seorang toksikologi lingkungan, menyarankan kita agar bisa cari merek yang melakukan pengujian pestisida secara rutin dan transparan tentang hasil pengujian mereka. Fakta berbahaya di balik oat milk yang keenam adalah kandungan minyak yang tidak sehat. Sahabat Life, ini salah satu hal serius. Banyak merek oat milk menambahkan minyak nabati untuk tingkatkan tekstur dan rasanya di sana. Namun masalahnya, beberapa minyak yang digunakan seperti minyak canola atau minyak bunga matahari yang sering digunakan dalam pembuatan oat milk ini dapat mengandung tingkat omega 6 yang sangat tinggi. Itu artinya kandungan omega 6 yang tinggi ini jika kita konsumsi dalam jumlah yang banyak bisa picu inflamasi dalam tubuh kita.
Sebagai solusinya, sekali lagi silakan sahabat Life coba baca label dengan teliti dan kita bisa pilih oat milk tanpa minyak tambahan di sana. Atau kalaupun gunakan minyak, pilih oat milk yang gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun. Dr. Lisa Green, seorang ahli kardiologi dalam Heart Health Journal 2023 menyarankan jika kita sering mengkonsumsi oat milk, pertimbangkan untuk membuatnya sendiri di rumah tanpa menambahkan minyak. Fakta berbahaya di balik oat milk yang ketujuh adalah resiko alergi. Ya memang meskipun jarang, beberapa orang mungkin mengalami alergi terhadap oat. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Clinical and Translational Allergy melaporkan bahwa alergi oat dapat sebabkan gejala mulai dari gatal ringan hingga anafilaksis yang mengancam jiwa. Untuk itu, sebagai solusinya, silakan Sobat Life yang memiliki riwayat alergi makanan apapun itu, disarankan untuk lakukan tes alergi sebelum kita mulai mengkonsumsi oat milk secara rutin. Dr. Rachel Adams, seorang ahli alergi, merekomendasikan jika kita baru memulai konsumsi oat milk, perkenalkan secara bertahap dan perhatikan setiap reaksi yang mungkin akan muncul. Silakan sahabat Life perhatikan dan kita ikuti. Fakta berbahaya di balik oat milk yang berikutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi untuk anak-anak. Perhatian, khususnya bagi orang tua. Dengan kita gantikan susu sapi dengan oat milk pada diet anak-anak kita tanpa pengawasan yang tepat, ternyata ini dapat sebabkan ketidakseimbangan nutrisi. American Academy of Pediatrics dari 2019 silam sudah beri peringatan bahwa anak-anak yang hanya mengkonsumsi susu nabati beresiko alami defisiensi protein, vitamin D, dan mineral penting lainnya. Untuk itu, untuk mencegahnya, silakan konsultasikan dengan ahli gizi anak atau dokter anak kita terlebih dahulu sebelum kita mulai ganti susu sapi dengan oat milk dalam diet anak kita. Dr. Jennifer Lee, seorang ahli gizi pediatrik, menyarankan jika kita memilih untuk memberikan oat milk kepada anak, pastikan untuk melengkapi dietnya dengan sumber protein, kalsium, dan vitamin D lainnya. Fakta berbahaya di balik oat milk yang terakhir adalah kandungan fitat yang tinggi. Oat secara alami mengandung asam fitat. Apa sih asam fitat ini? Asam fitat ini yang bisa hambat penyerapan mineral penting bagi tubuh kita. Mineral seperti besi, seng, dan kalsium. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Science and Technology menunjukkan bahwa konsumsi tinggi dari fitat ini ternyata dapat berkontribusi pada defisiensi mineral, terutama pada individu yang rentan. Untuk solusi bagi keadaan ini, Dr. Mark Thompson, seorang ahli biokimia gizi, sarankan rendam oat semalaman sebelum membuat oatmeal untuk bisa kurangi kandungan fitat. Kita juga bisa tambahkan vitamin C ke dalam diet kita untuk bantu tingkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati. Sebagai closing statement kita, ya benar, meskipun oat milk bisa menawarkan kita beberapa manfaat sebagai alternatif susu nabati yang sehat, penting untuk kita sadari dan waspadai potensi resiko yang terkait dengan konsumsinya. Dengan kita kenali fakta-fakta ini dan kita terapkan solusi yang disarankan, harapannya Sobat Life bisa lebih baik lagi dalam membuat keputusan dan secara sadar dan penuh perhatian untuk mengkonsumsi oat milk dengan jumlah yang lebih diatur. Tentunya sesuai dengan kebutuhan diet sehat kita masing-masing. Sekali lagi, selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan atau ahli gizi sebelum kita melakukan perubahan signifikan dalam pola makan kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity.